Setelah manusia berhasil menguasai pertanian, dunia mereka tidak pernah sama lagi. Dari ladang-ladang kecil lahir desa, dari desa tumbuh kota, dan dari kota tercipta peradaban. Inilah tahap berikutnya dalam perjalanan panjang manusia, yaitu revolusi peradaban. Sebuah masa ketika manusia belajar mengatur, menulis, membangun, dan memerintah. Sekitar 5.000 hingga 3.000 tahun sebelum Masehi, perubahan besar mulai terjadi. Sungai-sungai besar menjadi pusat kehidupan baru. Di sana, tanah subur memberi hasil melimpah, dan masyarakat mulai berkembang cepat. Sungai Nil di Mesir, Eufrat dan Tigris di Mesopotamia, Indus di India, dan Huanghe di Cina menjadi pusat sejarah. Di tepian sungai-sungai inilah kota pertama berdiri. Dinding tanah liat berubah menjadi tembok kota, lumbung jadi pusat perdagangan. Manusia mulai hidup dalam kelompok besar yang terorganisir. Mereka tidak lagi sekadar bertahan hidup, mereka mulai membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu peradaban. Kota-kota seperti Uruk, Ur, dan Lagash di Mesopotamia menjadi contoh awal. Di sana, manusia menciptakan sistem pemerintahan dan hukum pertama. Raja dan imam memimpin dengan otoritas yang didukung agama. Masyarakat mulai mengenal hierarki yang jelas. Dari sini lahirlah negara kota, tempat manusia untuk pertama kalinya hidup di bawah aturan bersama. Hukum tidak lagi sekadar adat, tapi tertulis dan tetap. Keadilan dan ketertiban menjadi pondasi hidup sosial. Namun, kekuasaan juga mulai memunculkan ambisi dan penindasan. Di Mesopotamia, muncul kode hukum Hammurabi, salah satu sistem hukum tertua di dunia. Ia mencatat aturan tentang perdagangan, pernikahan, hutang, dan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, menjadi simbol keseimbangan dan keadilan saat itu. Untuk pertama kalinya, hukum menjadi milik masyarakat, bukan hanya para penguasa. Bersamaan dengan lahirnya hukum, manusia juga menciptakan tulisan. Di Mesopotamia, tulisan paku diciptakan untuk mencatat pajak dan hasil panen. Di Mesir, hieroglif berkembang sebagai bahasa visual yang indah. Di Cina, simbol-simbol awal mulai ditulis di atas tulang dan bambu. Dan pada akhirnya tulisan mengubah segalanya. Ia memungkinkan manusia menyimpan pengetahuan lintas generasi. Dari catatan tulisan, manusia bisa menceritakan sejarah serta transfer ilmu ke generasi berikutnya. Dengan tulisan, manusia mulai mengabadikan pikirannya. Sementara itu, arsitektur monumental mulai muncul. Piramida di Mesir, zigurat di Mesopotamia, dan kuil di lembah Indus menjadi simbol kekuasaan. Bangunan-bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat politik manusia. Setiap batu yang disusun mencerminkan kekuatan sosial dan spiritual masyarakatnya. Di Mesir, Firaun dianggap dewa di bumi dan bangsa Mesir membangun piramida untuk mencapai keabadian. Ribuan pekerja membangun monumen raksasa yang masih berdiri hingga kini. Sementara di Mesopotamia, zigurat menjadi tangga simbolis menuju langit. Kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga pusat inovasi. Di sini muncul tukang besi, pengrajin perunggu, pedagang kain, dan ahli tulis. Perdagangan antar kota meningkat, membawa kemakmuran dan persaingan, jalan-jalan baru dibuka, sungai dijadikan jalur logistik. Dari perdagangan lahirlah ekonomi terstruktur. Mata uang belum ada, tapi sistem barter berkembang kompleks. Lalu muncul alat tukar yang pada awalnya berbentuk logam, biji-bijian, dan akhirnya koin. Inilah cikal bakal ekonomi global pertama manusia. Revolusi peradaban juga melahirkan sistem sosial yang semakin rumit. Ada bangsawan, tentara, pedagang, petani, dan budak. Setiap lapisan punya peran dan kewajiban. Stratifikasi ini menjadi tulang punggung masyarakat kuno. Tapi bersama dengan kemajuan, lahir pula ketimpangan. Kekuasaan terpusat pada segelintir elit. Rakyat kecil bekerja keras untuk menopang piramida kekuasaan. Namun di sisi lain, sistem ini menciptakan stabilitas yang memungkinkan ilmu berkembang. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan kota-kota awal. Dewa-dewa pertanian, hujan, dan matahari disembah dengan ritual rumit. Kepercayaan itu mengatur ritme hidup dan kerja masyarakat. Dari sini lahir lembaga spiritual pertama, para pendeta dan imam.
Di Mesir, Dewa Ra menjadi simbol matahari dan kehidupan, dan di Mesopotamia, Anu, Enlil, dan Inanna berkuasa atas langit, bumi, dan cinta. Agama bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga alat sosial dan politik. Penguasa sering mengklaim dirinya utusan atau keturunan para dewa. Dengan sistem kepercayaan yang mapan, masyarakat menjadi lebih terikat. Mereka mulai melihat dunia sebagai tatanan kosmis yang harus dijaga. Ketaatan menjadi nilai utama, dan inilah awal munculnya etika, moral, dan kesadaran kolektif. Revolusi peradaban juga mengubah cara manusia melihat waktu. Mereka mulai menghitung musim tanam dan banjir sungai. Kalender diciptakan agar manusia bisa memprediksi masa depan. Dari sini lahir ilmu astronomi dan matematika dasar, pengetahuan mulai berkembang pesat. Di Mesir, para ahli bangunan memahami geometri untuk membuat piramida. Di Babilonia, astronom mencatat pergerakan bintang. Di Cina, muncul sistem pemerintahan yang berlandaskan moral dan keteraturan. Semua itu tumbuh dari fondasi yang sama, yaitu pertanian dan kota. Kota menjadi wadah bagi inovasi dan konflik sekaligus. Ia memaksa manusia untuk bekerja sama dalam skala besar. Tapi juga menimbulkan kompetisi, perang, dan perebutan kekuasaan. Ketika kota-kota tumbuh, batas wilayah mulai terbentuk sehingga akibatnya manusia menciptakan konsep negara. Dari konsep ini lahirlah kerajaan dan akhirnya imperium. Dunia pun memasuki era baru, yaitu era ekspansi dan penaklukan. Mesopotamia melahirkan Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Lalu Mesir membangun kerajaan besar yang bertahan ribuan tahun. Lembah Indus menciptakan kota dengan sistem sanitasi modern. Dan di Cina, dinasti Xia dan Shang mulai menulis sejarah mereka. Setiap wilayah memiliki gaya unik dalam membangun peradabannya. Tapi semua berawal dari pola yang sama, yaitu sungai, ladang, kota, kuil, dan istana. Sungai memberi kehidupan, kota memberi struktur, tulisan memberi ingatan. Peradaban adalah hasil sinergi antara alam dan imajinasi manusia. Namun tak ada peradaban yang abadi, kekeringan, perang, dan wabah sering mengguncang fondasi mereka. Kota-kota besar bisa runtuh dalam sekejap. Tapi pengetahuan dan budaya mereka terus hidup di generasi berikutnya. Revolusi peradaban bukan sekadar pencapaian materi, ia juga menandai lahirnya identitas manusia modern. Dari batu dan tanah, manusia membangun arti, nilai, dan keyakinan. Mereka mulai menulis bukan hanya untuk menghitung, tapi untuk bercerita. Dari kisah para raja, lahirlah mitologi yang pada akhirnya melahirkan filsafat. Dari filsafat mulai muncullah ilmu pengetahuan. Semuanya dimulai dari ketika manusia belajar hidup bersama dalam kota pertama. Kota adalah cermin kecerdasan dan kelemahan manusia. Di dalamnya ada kreativitas, ketakutan, cinta, dan ambisi. Revolusi peradaban menunjukkan bahwa manusia bukan hanya bertahan, tapi mencipta. Mereka membangun dunia dan mulai bermimpi melampauinya. Dari sungai purba hingga metropolis modern, perjalanan ini masih berlanjut. Karena pada akhirnya, peradaban bukanlah akhir, melainkan bab berikutnya dalam kisah panjang manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.